Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dr. Elita Purnama. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, mungkin pembahasan kali ini saya akan lebih membahas tentang masalah ibu-ibu yang sedang hamil, dimana saya akan membahas tentang penambahan berat badan pada janin. Namun di sini saya lebih menjelaskan tentang masalah-masalah, misalnya apa aja sih yang harus dikonsumsi selama ibu hamil untuk meningkatkan berat badan janin. Oke, baik, di sini untuk para ibu-ibu yang sedang hamil ini sangat bermanfaat sekali. Jadi mari kita simak dengan baik-baik. Oke. Nah, sekarang saya akan mulai dengan perkembangan dari berat badan janin itu sendiri. Seperti yang ibu-ibu ketahui atau yang teman-teman ketahui, dalam setiap kehamilan pasti per setiap minggunya ibu-ibu akan mengalami penambahan berat badan. Hal ini dikarenakan terjadinya penambahan berat badan pada janin itu sendiri. Misalnya nih, pada usia kehamilan 27 minggu, misalnya berat badannya baru sampai 0,9 kilo. Kemudian nanti setelah cek lagi ke dokter, ternyata usia kandungan sudah memasuki 32 minggu, di mana sekitar berat badan janinnya itu sendiri 1,8 kilo. Nah, seiring dengan pertambahan minggu ini, maka berat badan janin pun diusahakan harus tetap bertambah ibu-ibu, karena ini menandakan bahwa janin dalam keadaan sehat. Selain pertambahan berat badan janin, kita juga harus memantau panjang dari janin itu sendiri, karena kan pertumbuhan kan bisa dari berat badan dan dari panjang janin itu sendiri. Nah, ibu-ibu, untuk gimana sih caranya supaya perkembangan dan pertumbuhan dari janin ini bisa bagus, maksudnya tidak ada hambatan, terus berat badan jadinya harus sesuai dengan usia kandungannya, itu kan harus benar-benar diperhatikan. Nah, dalam supaya untuk menyesuaikan antara umur kandungan dengan umur kandungan dengan berat janinnya ini, dibutuhkan makan makanan yang sangat bergizi yang bisa membantu untuk meningkatkan berat badan janin. Oke, ibu-ibu, sampai di sini saya kira paham ya. Biar nanti bisa terus ke sesi selanjutnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan secara bertahap supaya ibu-ibu atau mungkin seorang mbak-mbak yang akan memiliki anak, jadi setidaknya sudah paham lah sedikit mengenai gimana sih cara menaikkan berat badan janin. Nah, di sini memang bahwasanya kenaikan berat badan janin akan diikuti oleh kenaikan berat badan ibu itu sendiri. Jadi ibu-ibu di sini juga harus berhati-hati, tidak boleh berlebihan dalam meningkatkan berat badan. Jadi di sini maksudnya hati-hati yaitu adalah ibu-ibu harus menyesuaikan usia kandungan segini harusnya berapa kilo sih naiknya. Kalaupun berlebihan juga sangat tidak baik ya ibu-ibu. Kenapa nggak baik? Karena pertama, nih penjelasannya, kelebihan berat badan pada usia kehamilan itu bisa menyebabkan pertama, penyakit diabetes gestasional, yaitu penyakit diabetes yang muncul pada saat pasien ini sedang hamil. Ini biasanya dipengaruhi karena berat badan yang berlebih. Kemudian yang kedua, bisa terjadi tekanan darah tinggi. Jadi ibu harus hati-hati apabila sudah terjadi tekanan darah tinggi. Ini sangat berbahaya khususnya buat ibu-ibu yang sedang hamil, karena bisa menyebabkan preeklamsi. Nah, untuk preeklamsi mungkin nanti akan saya jelaskan di tahap selanjutnya. Oke? Jadi sekarang saya khusus membahas tentang meningkatkan berat badan janin. Kemudian yang ketiga, bayi bisa lahir prematur. Jadi prematur di sini adalah bayi lahir tidak cukup bulan. Itu juga bisa disebabkan karena kelebihan dari berat badan. Dan yang terakhir, bayi lahir dengan berat badan yang berlebih. Nah, ibu-ibu, di sini apabila bayinya lahir dalam keadaan berat badan yang berlebih, harus berhati-hati.
Kenapa? Karena di sini bisa menyebabkan distosia bahu, atau biasanya pada saat lahir tuh bagian bahunya sini kan biasanya kan lahir kepala. Lahir kepala pasti kan kepala dulu lahir baru bahu. Lah bahunya ini apabila berat badannya berlebih bisa kecantol, nggak kecantol sih, maksudnya nggak bisa keluar dari vagina ibu itu sendiri, alias kejepit. Nah inilah yang bisa menyebabkan distosia bahu. Jadi ibu-ibu nggak boleh senang kalau misalnya wah anak saya, janin saya beratnya segini nih sampai 5 kilo, itu nggak boleh. Itu justru tidak baik karena mengganggu proses persalinan nantinya. Oke ibu-ibu, jadi sekarang ibu-ibu harus lebih paham kira-kira berat badan yang normal itu berapa sih. Oke, itu sekiranya dari perkembangan berat badan janin. Nah dok, nutrisi apa aja sih dok yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan berat badan janin? Oke, baik ibu-ibu atau mbak-mbak di sini, ada banyak sekali nutrisi yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan berat badan janin. Tapi dengan satu syarat, tidak boleh berlebihan. Oke ibu-ibu, apapun yang berlebihan itu sangat tidak baik untuk kesehatan atau untuk apapun. Jadi ibu-ibu benar-benar harus mengkonsumsi sesuai dengan aturan. Jadi pertama, kalsium. Nah, fungsi dari kalsium ini sangat banyak. Pertama, bisa membangun tulang dan gigi janin. Jadi, selama kehamilan ibu harus mengkonsumsi cukup kalsium. Biasanya berapa sih dok kalsium yang dibutuhkan untuk kehamilan? Nah, kalsium yang dibutuhkan adalah 1000 mg per hari. Jadi, ibu-ibu harus mengkonsumsi kalsium sebanyak 1000 mg per hari supaya nanti tulang dan gigi janinnya bagus. Selain itu, fungsi kalsium adalah untuk menormalkan fungsi saraf dan membuat jantung tetap berdetak. Inilah bu fungsi kalsium yang sangat penting. Oke, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, asam folat. Di sini asam folat ini berguna untuk apa sih? Jadi kan selama kehamilan kita tahu yang namanya kehamilan itu kan terdapat 2 nyawa di dalam satu tubuh, nyawa ibunya itu sendiri dan nyawa dari janin. Nah dengan itu maka kebutuhan darah pun akan berkali lipat atau 2 kali lipat. Nah untuk menopang itu semua dibutuhkan asam folat. Yang seperti kita tahu, apabila kekurangan asam folat bisa menyebabkan tempurung kepala anak tidak ada. Itulah bahayanya ibu ya. Jadi benar-benar jangan disepelekan kalau dokter ngasih vitamin. Itu semua demi kebaikan janin yang sedang ibu kandung. Nah dok, dosisnya berapa itu dok sebaiknya? Jadi dalam sehari sebaiknya 400 mikrogram. Itu untuk asam folatnya sendiri. Kemudian ada yang lain lagi nih, ada zat besi yang ketiga. Jadi zat besi ini berperan penting dalam sel darah merah. Seperti yang kita tahu kan ibu-ibu, yang namanya sel darah merah itu berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh ataupun untuk membawa oksigen di dalam darah kita. Nah, di sini kan namanya kita sedang hamil pasti kan membutuhkan lebih banyak oksigen nih untuk janin kita. Oleh karena itu sangat dibutuhkan zat besi yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, fungsinya zat besi adalah untuk menghindari rasanya stres, lemah, letih, lesu. Jadi itu bisa sangat bermanfaat. Di sini dosis yang bisa kita gunakan dalam seharinya yaitu 27 mg total zat besi selama kehamilan. Ingat ya ibu-ibu, ini selama kehamilan. Jadi selama kehamilan minimal 27 mg total zat besi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, adanya vitamin D. Jadi ibu-ibu di sini pada dasarnya sih vitamin D ini sih tidak hanya untuk ibu-ibu yang sedang hamil ya. Jadi untuk para wanita, bapak-bapak, semuanya boleh mengkonsumsi vitamin D. Karena vitamin D ini banyak sekali fungsinya. Fungsinya itu sebetulnya nggak jauh beda sih memang sama kalsium. Itu untuk membangun tulang dan gigi supaya lebih bagus. Kemudian selain itu untuk kesehatan kulit dan penglihatan. Nah, itu kan fungsinya bagus, makanya kenapa di sini vitamin D ini tidak hanya disarankan untuk ibu hamil, tetapi untuk semuanya. Oke ibu-ibu,
itu adalah beberapa hal apa yang bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu untuk meningkatkan berat badan janin. Sebetulnya sih masih ada lagi yang lainnya, namun akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Oke ibu-ibu, jadi supaya ibu lebih refresh, jadi cukup sampai segini. Nanti akan ada pertemuan lagi selanjutnya ibu-ibu untuk membahas masalah yang maksudnya sih masih satu dalam tema sih ini, cuma ini kan masih misalnya makanannya, nanti saya akan bahas di selanjutnya. Oke ibu-ibu, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Apabila ada yang ingin komentar atau ada yang ingin tanyakan seputar masalah kehamilan, ibu-ibu bisa komen di sini. Oke ibu-ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.